wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita rawat, kita jaga dengan ilmu agar jangan sampai lepas. Allah sendiri yang menyampaikan, yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah yang kuat dan jangan bercerai-berai. Dan tali Allah yang kuat ini adalah dinul Islam, agama Islam. Sebelum saya lanjutkan materi kedua, yaitu amalan ringan yang berpahala surga. Ada kuis dulu nih buat mas-mas santri. Kemarin judulnya apa? Apa? Murka Allah. Terus ngatung loh, siapa yang bisa nyebutkan kemarin perkara yang mendatangkan murka Allah? Ayo ngatung. Ayo ngatung, ayo. Mana yang ngatung mana? Mana yang ngatung? Ngatung kan dulu nih. Yang tinggi dong. Nah, masmu. Namanya siapa kok masmu? Masmu maksiat dia. Masmu Filistin. Nah. Al-amrul awal satu apa? Maksiat. Sing tak jelas ini loh. Maksud tauhid mendatangkan murka Allah. Coba. Nah, iya benar, saya menjelaskan tauhid kan, antum bilangnya murka Allah. Nah, pertanyaannya kalau saya menjelaskan tauhid berarti yang mendatangkan murka Allah berarti, nah gitu ulangi. Perkara yang mendatangkan murka Allah satu, nah, gitu. Berdasarkan penjelasan kemarin loh ya. Satu, syirik. Terus yang kedua, soalnya kamu tadi nyebutnya perkara yang mendatangkan murka Allah. Kemarin kan penjelasannya perkara yang mendatangkan keridhaan Allah dulu gitu. Murkanya di bawah tapi waktunya nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, itu tinggal dibalik. Kemarin tak jelaskan tauhid mendatangkan keridhaan Allah, berarti yang mendatangkan murka adalah kesyirikan. Yang kedua, kemarin yang mendatangkan keridhaan Allah apa? Mendatangkan keridhaan Allah tobat. Berarti kalau yang mendatangkan murka Allah maksiat. Terus yang ketiga yang mendatangkan keridhaan Allah kemarin istighfar. Terus yang tidak mendatangkan yang mendatangkan murka Allah berarti kebalikan dari istighfar apa? Istighfar kan minta ampun. Nah, berarti ya orangnya tidak mau minta ampun. Ini jawab dewe ada temennya. Sini tak kasih hadiah sini. Ini loh hadiahnya loh. Sini. Raglum. Ya wes. Dari sini ya lo biar. Nah, dari sini loh. Nah, silakan. Baik. Pak Yakub. Mana bidina azan ya Allah wa yakum. Nabi kan mengatakan pun aliman atau muta'alim atau mustami'in. Jadilah orang yang menyampaikan atau mencatat atau paling tidak mendengar. Terus nggak nyatet tak apa-apa, tapi nek ditanya yo tahu. Nah, ini bidina azan ya Allah wa yakum. Tema kita sore hari ini adalah amalan ringan yang berpahala surga. Ya, ada angka 9 ya, 9 amalan ringan yang berpahala surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman bikin azan Allah wa yakum. Agama kita agama yang sudah
pasti benar dan itu harus menjadi keyakinan kita, tidak bisa dibantah lagi. Dan ada banyak amalan yang Allah dan Rasulnya arahkan, ajarkan, sampaikan, jelaskan, sehingga mengantarkan kita ke surga. Sebenarnya jalan surga itu banyak, cuman kadang orang itu yang terlihat itu kok jalan tadi loh, jalan-jalan yang membuat murka Allah tadi, kesyirikan, kemaksiatan, sama tidak mau minta ampun. Sebagai contoh ini, daging yang haram itu apa sih? Satu, babi, ya kan, yang kamu tahu toh. Kemudian yang kedua, binatang yang bertaring, ya kan. Kemudian binatang yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk membunuh, kayak tikus, ular, dan seterusnya. Nah, sisanya halal semua. Segala macam ikan halal, segala macam burung halal, segala macam unggas-unggasan ayam itu yang berkaki dua, ayam-ayaman itu halal semua. Tapi ya, falhamah fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan jalan takwa dan jalan fujur. Tapi orang-orang yang tidak dapat hidayah itu milih justru yang diharamkan itu. Termasuk minuman yang haram itu apa kan? Khamr. Walaupun namanya macam-macam ya, mungkin ada macam-macam lah turunan dari minuman keras. Tapi sisanya kan halal semua. Ada kopi, ada teh, ada susu, ada es degan, es macam-macam lah, es dawet gitu kan. Nah, maka kadang itu orang pilihannya banyak tapi malah lirik yang sedikit gitu. Makanya ikhwan fillah azza wa jalla, ketika kita membahas atau membicarakan agama ini, Allah sudah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahasanya Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Artinya kalaupun kamu nggak doyan ikan, ada ayam, jangan makan babi. Kalaupun kamu nggak doyan misal kopi, ada teh, nggak doyan teh, ada susu, nggak doyan susu, teh, kopi, ada air putih, nggak doyan air putih, minum air degan, air kelapa. Itu banyak pilihan itu loh. Dan Nabi SAW menyebutkan inna dinu yusrun, agama itu mudah. Makanya nanti Nabi berpesan kepada para mubalik, para penceramah, pendakwah, yassiru wa la tu'assiru. Sampaikan yang mudah, jangan bikin sulit, jangan bikin rumit. Basyiru wa la tunaffiru, sampaikan yang baik-baik, yang bikin orang senang, jangan bikin orang kabur. Makanya ikhwan fillah azza wa iyyakum. Maka dalam Islam cara masuk surga itu memang benar ada yang berat, ada yang sulit, iya. Ada yang sulit memang. Misal contoh, misal kayak naik haji itu bukan perkara mudah gitu. Ngantri, bayar, nanti berangkat di sana penuh perjuangan. Atau jihad itu juga bukan perkara mudah. Latihan dulu, kemudian nyari medannya, berangkatnya, nanti ketemu musuh ya kudu siap mati. Kalau nggak mati ya mungkin tangannya putus, kakinya putus, mungkin matanya hilang gitu. Itu bukan perkara mudah. Tapi bukan berarti Islam itu terus itu tok, enggak. Ada hal-hal yang Allah mudahkan untuk sampai pada posisi-posisi yang baik, yaitu di surga. Nah, yang pertama yaitu disebutkan, tentu ini berdasarkan dalil ya. Artinya kita tidak boleh ketika menyampaikan hal-hal seperti ini kita kemudian karang-karang, tidak boleh. Nah, yang pertama disebutkan yaitu mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Keyakinan ini berarti penuh dengan ilmu. Karena nanti Allah sendiri yang memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berada sembah selain Allah. Ilmu di sini berarti harus tahu la ilaha illallah itu maknanya apa. Karena tahu maknanya apa, makanya Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Padahal mengucapkan, kita bayangin mengucapkan itu kan mudah, tinggal ngomong la ilaha illallah selesai. Tapi karena Abu Thalib ini mengilmui maknanya apa, maka dia tidak mau mengucapkan karena tahu ini nggak mau. Nah, makanya hadisnya disebutkan dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu yang menyetarainya. Jadi kita harus yakin banget itu dan tidak boleh coba-coba masuk ke wilayah kesyirikan. Artinya mengucapkan kalimat ini tapi berbuat kesyirikan, berarti itu tidak linear, itu tidak sinkron dengan keyakinannya. Katanya kamu santri, tapi kok nggak bisa baca Quran? Santri bener kok enggak? Saya dulu pernah ketemu di satu masjid di Jakarta itu.
ada orang Chinese itu deketin saya, bilang saya mau alaf, diusir dari keluarga, terus ya istilahnya saya butuh bantuan. Ya saya bilang tidak apa-apa, saya bantu. Cuman jenengan tadi bilang mau alaf, katanya sudah sekian lama, mungkin setahun atau 2 tahun, saya lupa. Coba saya minta tolong jenengan syahadat, ulangin syahadatnya. Pengen denger aja gitu. Bingung deh syahadat itu apa ya? Ya artinya kan nggak benar pengakuannya. Makanya di sini yang diminta man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad SAW itu hamba dan utusannya. Maka persaksian ini harus kita imani kalau syariat itu ya dibawa oleh Nabi Muhammad dan kita harus ikuti sunnahnya. Jangan berbuat yang sebaliknya. Jangan membuat-buat yang tidak ada di dalam syariat alias bid'ah, tidak boleh gitu. Kemudian wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi kalau Isa bin Maryam itu hanyalah seorang hamba dan rasulnya Allah. Nanti ada orang yang mengucapkan selamat Natal. Ngomong itu Islam kok mengucapkan selamat Natal? Nah kan yang mengucapkan itu tidak bisa, karena syahidah di sini mengucapkan dan juga di dalam hati. Makanya kita nggak boleh mengucapkan itu. Sehingga di sini dikatakan termasuk persaksian yang diterima adalah selain mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Nabi Muhammad adalah Rasul dan hamba dan utusannya. Kemudian Isa bin Maryam juga hamba dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Kalimat ini kalau dalam teologinya orang Nasrani, mereka nyebutnya itu adalah firman yang berubah jadi anak manusia. Kalau pakai bahasa seperti itu, ya, kita akan memahami seolah-olah Tuhan itu berubah menjadi firman. Karena akhirnya mereka punya teologi itu, Tuhan itu ketika di langit sana itu namanya Allah Bapa. Lalu kemudian ketika turun, dalam proses turun itu menjadi firman. Begitu masuk ke perut manusia ini yang bernama Ibunda Maryam ini, maka keluarlah menjadi anak Tuhan atau Tuhan anak itu. Nah ini teologi yang salah. Tapi kalau kita membahasnya atau membacanya, bahasanya kalimat tuh di sini adalah ketika Allah menghendaki terjadi anak ini di dalam perutnya Maryam, maka Allah cukup mengatakan atau berfirman kun fayakun di situ. Jadi bukan kemudian Allah menjadi firman masuk ke situ, bukan. Nah teologinya orang sana iya gitu, tapi nek kita tidak. Allah tetap di makomnya sana di atas aras. Kemudian Allah berfirman kun fayakun, jadilah Isa bin Maryam di dalam perut ibunya. Tanpa ada Allah harus turun dari tempatnya sana untuk kemudian masuk ke dalam perutnya seorang wanita ini. Nah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wa ruhu minhu, dan ruh darinya. Ini kalau yang baca orang Nasrani itu berarti ini ruhnya Allah dimasukkan, bukan. Allah menciptakan ruh manusia, termasuk kita semua, diletakkan di alam ruh. Nah, ruh ciptaannya itulah yang dikirim ke masing-masing rahim dari orang tua kita. Begitu cara memahaminya, ya. Karena nanti kamu kalau ketemu sama orang kayak gitu, mereka berusaha untuk menerjemahkan ayat dan hadis yang ada pada diri kita dari agama kita dengan versi sudut pandang mereka, dan itu akan membuat tambah pusing kalau kamu ngikutin, kalau kamu tidak paham. Kemudian persaksian berikutnya wal jannatu haq, dan mempersaksikan kalau surga itu benar, wan naru haq, dan mempersaksikan kalau neraka itu benar. Nanti ada orang Islam tidak yakin dengan surga dan neraka. Dia nggak sholat. Ini cerita teman saya kantor. Wah aku di Konco mas, nggak sholat mas. Tak ada. Dia sholat tau ben lebu surga. Walah Pak Budi, jenengan ngandani pulau sholat ben lebu surga, jenengan nyuruh tahu nang surga. Nah, ini tidak boleh. Orang Muslim tidak boleh punya akidah seperti itu. Makanya yang disebutkan di sini bahasanya wazan atau hak, kita mengimani surga itu benar. Dan memang kita mengimaninya berdasarkan ayat dan hadis, bukan karena kita pernah ke sana. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan tentang surga apa? Mala ainun ro'at, tidak ada mata yang pernah lihat. Wala udunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar cerita detailnya yang sesuai nyatanya. Kalau penggambarannya banyak ayat hadisnya, cuman seperti apa dalam bentuk kalimat itu kita tidak pernah mendengar. Nyata, realnya itu loh. Misal
Kamu ada yang pernah makan buah apa ya yang paling aneh? Buah aprikot. Ada yang pernah makan? Aprikot atau paprika? Beda. Ada yang pernah? Nah, itu nggak pernah. Belum ada. Nah, mau aku cerita enak gitu kan? Mau nggak mau kan kamu mempercayai gitu. Kamu yang belum pernah makan gitu kan? Nah, tapi dalam konteks aprikot itu memang ada barangnya di dunia kita pernah lihat itu. Maka semua makanan minuman di surga pun Allah jelaskan dengan bahasa enak, nikmat, baik, sehat dan seterusnya. Tapi nyata senyatanya siapa yang pernah memakan lalu bercerita belum pernah ada. Makanya Nabi mengatakan mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak ada hati yang pernah bisa logika membayangkan seperti apa. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, ketika kita membahas tentang kenikmatan surga, panjang ceritanya. Saya sampai jelaskan di satu masjid itu setahun lebih belum kelar itu. Tiap Sabtu kami menjelaskannya. Nah, makanya itu benar-benar Allah nunggu kita semua untuk memasukinya. Makanya bahasa tentang surga itu uiddat lil muttaqin. Uiddat itu sudah tersedia, sudah ada. Tinggal kamu mau ke sana enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman abad. Semua umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wakila wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasul? Kata Nabi SAW, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang manut ngikut, ini yang bahasa kita adalah takwa, maka dia akan masuk surga. Yang tidak mau, yang enggan, maka itulah orang yang tidak mau masuk. Faman asani, dia yang durhaka, dialah yang enggan masuk surga. Makanya iman bikin azan ya Allah wa iyyakum, mempersaksikan adanya surga, mempersaksikan adanya neraka. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannah ala makana minal amal. Orang yang punya persaksian seperti itu tuh, satu tadi apa? Mempersaksikan tidak ada ilah yang berada sebelah selain Allah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul dan utusannya dan hambanya. Kemudian yang ketiga, mempersaksikan Isa bin Maryam itu adalah Rasul dan hambanya. Kalimat yang disampaikan kepada hamba wanitanya dan ruh dari Allah yang ditiupkan kepada hamba itu. Kemudian yang keempat, mempersaksikan surga itu benar, mempersaksikan neraka itu benar. Maka kata Nabi, adkhalahullahu ala makana minal amal. Allah pasti akan masukkan surga orang itu ala makana minal amal, walaupun amalnya sedikit. Pokoknya amalnya sebesar apapun atau sekecil apapun, ketika dia punya persaksian seperti itu, masuk surga. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, kalian ya calon-calon hafid Quran, kalau Allah izinkan dengan semua hafid Quran, maka jangan pernah memandang sebelah mata orang yang mungkin baru belajar baca Quran. Tidak boleh, karena nanti musibahnya penuntut ilmu itu adalah sombong atas ilmu yang dia miliki. Karena yang namanya sombong itu batalul haq wa ghamdun nas. Mungkin kamu nggak batalul haq, tapi ada potensi wa ghamdun nas, meremehkan orang lain karena apa yang kamu miliki. Misal ya, kamu masuk ke satu kampung, imam kampungnya bacaannya jelek, tapi kamu dalam hatimu, bocoran molot tadi imam mending aku misalnya. Nah, itu tidak boleh dalam agama kita. Oke. Selama kita masuk situ di satu kampung kan haknya warga kampung situ, dan kita ketika dipersilakan baru kita maju. Tapi kalau enggak, jangan. Kecuali itu di rumah kita atau di masjid yang kita kelola, nggak monggo. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, di sini amalnya ringan, cukup persaksian. Dan persaksiannya tadi benar-benar harus diyakini seyakin-yakinnya. Kemudian di akhir kalimatnya adkhalahullahu ala makana minal amal. Makanya saya nak baca di sini saya senang. Jadi kita itu beramal sebanyak apapun, sesedikit apapun, tapi asal akidahnya benar, maka Allah sudah siapkan kaplingan di surga. Itu baru kemudian nanti banyaknya amal kita itu akan menentukan tinggi rendahnya derajat surganya. Makin banyak kita beramal, makin bertakwa kita berarti, maka surganya makin tinggi. Dan surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Sehingga kita tidak boleh merasa amal kita sudah banyak. Yang ada adalah kita harus selalu mengusahakan memperbanyak amal itu. Tapi apapun nanti yang terjadi sama diri kita, sebanyak apapun atau sesedikit apapun amal yang sudah kita usahakan, kok akidah kita sudah benar, insya Allah surga sudah di depan mata. Gitu nih. Kalau disambungkan dengan yang kemarin,
maka seorang muslim harus menjauhi kesyirikan. Karena pangkal dari akidah yang lurus itu pasti akan bertolak belakang dengan kesyirikan. Orang yang akidahnya lurus pasti tidak mau dekat-dekat sama kesyirikan, tidak mau. Dan dia pasti punya basiroh. Diajak temannya mau kemana gitu kan? Ke Gunung Merapi, ngapain? Buat das kebu, das sapi gitu, atau das kambing gitu. Lah biar apa? Gunungnya biar nggak meledos. Maksudnya apa itu? Soalnya sih nunggu gunungnya nanti nggak dikasih makan ini marah. Wah, rantuk kuwi. Sirik kuwi nggak boleh mau aku ramelu gitu. Tapi kalau kemudian akidahnya nggak kuat, diajak pokoknya mangkat, agar pokoknya gratis digoncengin, dijajaknya mangkat. Nah itu tidak seperti itu orang yang berakidah kuat. Gitu. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadal hadis dalilun ala idomi fadli syahadatain wal iman. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan kalimat syahadat tadi, persaksian tadi, dan iman kepada apa yang disebutkan tadi, wa anna man mata 'alaiha dakhala jannah, dan bahwasanya siapa yang mati di atas keyakinan itu pasti masuk surga. Sehingga kunci amal yang ringan ini yang pertama yaitu satu, kita ucapkan dengan lisan dengan mantap. Makanya di Masjid Haram sana, di Masjid Nabawi, Masjid Haram lah khususnya, itu yang kalau yang saya ingat itu saya Yasir Adusari itu kalau Ramadan itu beliau dalam kunut, jadi setelah tarawih itu ada witir, sebelum salam beliau pakai kunut, doa kunut witir. Nah itu beliau di kalimat-kalimat yang awal beliau mengucapkan ini tadi, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana. Kemudian sampai pada kalimat wa nashhadu annaka la ilaha illa anta subhanak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anna isa bin maryam abduka wa rasuluk wa kalimatuka alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa anna jannata haqqun wa anna nara haqqun. Nah, disebutkan seperti itu dalam kunutnya, baru kemudian beliau meminta berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini dikatakan disebutkan amal ini bisa kita kerjakan. Yang pertama ya kita ucapkan. Kita ucapkan sebagai bentuk lahirnya keyakinan yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua, kita benarkan dengan hati. Kita imani Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah ya kecuali Dia, dan kita tidak boleh berbuat kesyirikan kepadanya. Jangankan yang gede, yang kecil urusan hati aja, urusan riya aja kita tidak boleh, apalagi yang gede. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya gimana? Tadi semua bentuk peribadatan yang mencari ridho Allah yang kita serahkan kepada Allah, dan semua bentuk peribadatan yang hanya tertuju kepada Allah yang hanya kita tujukan kepada Allah. Memalingkan apa yang niatnya harusnya kepada Allah kepada yang selain Allah, itu namanya syirik kecil. Memalingkan apa yang harusnya dilakukan kepada Allah, diibadahkan kepada Allah kepada selain Allah, maka itu jatuhnya syirik besar. Nah, kemudian istiqomah sampai mati. Nanti tutupannya innamal a'malu biniat, itu kan permulaannya. Amal itu tergantung dari niatnya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di endingnya akhirnya wa innamal a'malu bikhawatimiha, dan amal itu dihitung terlihat dari akhirnya. Sehingga orang-orang yang berakidah benar ini, maka akhirnya dia akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ketika dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan syahadat ini agar benar-benar terhujam di dalam hati, maka yang pertama diperlukan ilmu. Kita harus mengilmui itu apa. Dan ilmu tentang syahadat ini salah satunya adalah ilmu tauhid. Jadi harus tahu tauhid itu apa. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan tauhid itu apa dan ada berapa macam? Nah, coba. Ini pelajaran dasar ini. Saya mosok Filistin meneh. Kono. Sini dong, maju sini, ada mic ini. Nah, sini. Tauhid itu apa dan sebutkan macamnya. Silakan. Nama dulu, nama, kelas, asal.
Nama saya Abdurrahman Farhan, kelas 3 SMA. Asalnya Solo Baru. Terus tauhid adalah tauhid berarti mengisahkan Allah SWT dalam peribadatan. Oke. Terus macamnya ada uluhiyah, rububiyah. Ada 3. Macam-macam tauhid ada 3. 1 uluhiyah, tauhid uluhiyah. kedua tauhid rububiyah, yang ketiga asma wa sifat. Jelaskan tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah SWT dalam ciptaannya. Dalam penciptaannya. Allah itu rububiyah itu. Dalam ibadah. Ya, tauhid. Dan urutannya rububiyah dulu, rububiyah. Kemudian baru uluhiyah, baru asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah mengisahkan Allah dalam penciptaan. Terus asma wa sifat. Uluhiyah. Uluhiyah. Mengisahkan Allah dalam peribadatan. Terus yang terakhir tauhid asma wa sifat. Mengisahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Tafadhol. Ya, jadi tauhid mengilmui. Jadi nggak cuma diucapkan la ilaha tapi mengerti ilmunya. Dan ilmunya adalah tauhid dan tauhid. Dimulai dari tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya satu-satunya Rabb itu hanya Allah. Yang bisa berbuat sebagai Rabb itu ya hanya Allah. Meliputi di situ menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, menjaga, mengatur. Kemudian setelah kita tahu itu, maka di bawahnya adalah tauhid uluhiyah. Setelahnya, artinya apa? Ketika kita tahu Rabb kita itu Allah, satu-satunya yang harus kita imani itu Allah, ya disitulah berarti kita paham kalau ibadah kita hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Makanya orang-orang musyrik Mekah itu ketika ditanya oleh Nabi SAW, man khalaqa samawati wal ardo layakuluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ditanyakan kepada orang musyrik Mekah. Jawab mereka Allah. Tapi kenapa kok kamu berbuat kesyirikan? Nah, disitulah kemudian dia punya jawaban. Ada mawajadna alaihi aba'ana. Inilah yang kami lakukan mengikuti nenek moyang kami. Dan mereka nggak yakin kalau kemudian beribadah langsung kepada Allah bisa nyampe, maka mereka lewat perantara-perantara yang 360 macam patung itu. Setelah kita mengilmui, maka di situ kita meyakini, dan setelah kita yakini, kita ikhlaskan semua kepada Allah, dan kemudian kita jujur dalam beriman. Tidak boleh kemudian kita membenci agama sendiri, karena itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan kemudian kita mencintai konsekuensi dari itu semua. Wis gandengan faham akidah yang benar akan membawaku ke dalam surga, maka bismillah, apapun konsekuensinya dari tauhid ini tak tanggung. Nah akhirnya koncoku boleh pesugihan dari sugih, aku rapingin. Nah akhirnya koncoku pakai pelet ketemu pasangan yang dia idam-idamkan, sedangkan aku ditolak terus, nerapopo. Dan itu menjadi konsekuensi atas keimanan. Mungkin nanti ada yang sakit, wah tetanggaku kedukun sembuh, aku nggak kedukun, nggak sembuh-sembuh, nggak apa-apa. Makanya iman bin azan ya Allah wa iyyakum. Setelah ada kecintaan maka di situ ada ketundukan, dan kemudian yang terakhir adalah menerima semua itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini adalah amalan yang pertama, yaitu syahadat. Kayaknya mudah tapi konsekuensinya berat. Makanya Abu Thalib nggak mau. Padahal cuma mengatakan la ilaha illallah, nggak mau. Bahkan Nabi sampai mengatakan uhajjun laka bihi indallah, nanti aku jadikan ini sebab argumen kalau jenengan sudah bertauhid, sudah beriman, tapi pamannya tetap tidak mau. Qanibiddin azani Allah wa iyyakum. Amal yang kedua. Nah, amal yang kedua ini mungkin untuk sebagian orang berat, tapi kalau kita mau jujur sebenarnya harusnya nggak jadi berat. Nanti kita kupas. Amal yang kedua disebutkan Nabi SAW, ara'aitum lau anna naharon bibabin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Bagaimana pendapat kalian kalau
di depan pintu rumah kalian itu ada sungai dan kamu mandi di situ 5 kali dalam sehari. Ini kira-kira amalnya apa, Mas? Kira-kira amalnya apa? Sholat. Nah, ini mana dia ya? Nah, apa ya? Nah, kemudian hal yabqa min daro'ihi sayun, apakah masih tersisa adanya kotoran pada dirinya? Mandi 5 kali loh. Wong kamu aja kadang mandi sehari sekali aja harus merasa ganteng gitu. Ini mandi 5 kali. Kamu naik mandi 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Nabi bertanya kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daro'ihi sayun. Tidak ada tersisa kotoran pada diri orang itu. Qala, kata Nabi, fadzalika mithlus shalawatil khams. Maka itulah permisalan salat yang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah menghapus dosa-dosa orang itu. Makanya ini oleh sebagian orang dianggap berat. Tapi tadi saya katakan harusnya nggak berat. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril mengambil perintah sholat, di situ awal yang dikasih itu berapa? 50. Begitu diterima 50, Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan masukan, Muhammad, umatku tidak sanggup, jangan-jangan nanti umatku tidak sanggup, minta pengurangan, naik lagi, dikurangi jadi 45, turun lapor lagi, cerita lagi, ngobrol lagi, suruh minta kurang lagi jadi 40, jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi 20, 15, jadi 10, jadi 5. Bolak-baliknya udah berapa kali? Begitu 5, ini Nabi Musa juga masih dorong. Itu kok kayak khawatirnya gak kuat Muhammad, umatmu gak sanggup, minta turun lagi. Kata Nabi Muhammad apa? Aku sudah malu. Nah, kembali bikin azan ya Allah wa iyyakum. Nabi malu. Kenapa malu? Kalau kita mau jujur, kamu naik sholat sehari berapa menit itu sekali sholat itu? Nggak ada 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25. Setengah jam nggak nyampe. Ini di luar ya, di luar nunggu adzan iqomahnya gitu ya. Secara umum aja lah kita sholat kan rata-rata nggak baca 5 menit. 5 kali 5 kali 5 itu 25 menit. Nggak nyampe setengah jam. Sisanya kita masih punya waktu 23 setengah atau nek lebih detailnya 23 jam 35 menit yang kita tidak sholat. Kan wajibnya sholat toh. Artinya kalau kamu tidak melakukan ibadah itu kan 23 setengah itu kan kembali ke kamu, hakmu lah gitu. Tapi kan ada di antara kita yang milih ngaji, milih belajar itu ada. Tapi secara umum itu kan kembali ke pulang pada kita. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad itu sudah malu. Aku malu kalau minta pengurangan lagi. Makanya sebenarnya kalau kita mau nimbang itu udah nggak balance. Harusnya ketika Allah ngasih hidup kita, niku harusnya kita itu ibadah itu di setengah waktunya itu buat ibadah, setengahnya terserah kita. Harusnya gitu. Tapi ternyata enggak. Allah cuma minta setengah jam tok. Bahkan kita itu kita korting. Tadi cuma 5 kali 5 itu cuma 25 menit. Terus sebagian orang dengan lancang mengurangi 5 waktu itu terus jadi 3 atau 2. Parah lagi ada yang cuma Jumatan tok, lebih parah lagi ada yang cuma sholat id tok gitu. Dan itu kalau kemudian dikatakan, Pak, Mas, ini nek sholat id tok gitu kan, hidupmu yang kurang berfaedah kalau tidak sholat 5 waktu gitu. Kata dia, cek penting aku melu sholat timbang ora. Loh, lah kowe iki sapa gitu. Makanya Imam Ibnu Azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fihi anna salawatul khams tukaffiru dunubi as-saghair wa ammal kabair fala budda laha minat taubah. Hadis tadi tentang menghapus dosa itu automatically untuk dosa kecil, tapi dosa besar tetap dibutuhkan taubat. Apalagi dosa besarnya terkait utang piutang maka tetap harus diselesaikan. Makanya Imam Ibnu Azani Allah wa iyyakum, ini amal yang ringan karena cuma mengambil setengah jam dari 24 jam hidup kita untuk beribadah, tapi Allah janjikan penghapusan dosa semaksimal mungkin. Kalaupun dosa besar tinggal ditobati, sisanya dosa-dosa kecil itu akan tercuci dengan kamu sholat dari sholat ke sholat. Nanti dalam hadis yang lain dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, itu menghapus dosa.
Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga kunci amalan yang kedua ini, satu, sholatnya ya pada waktunya. Jangan sholat subuh pas waktu duha. Orang yang menyengaja sholat di luar waktunya dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dalilnya menyebutkan apa? Ayo yang bisa, dalilnya menyebutkan acung. Dalil apa? Dalilnya tadi sholat harus tepat waktu. Ayo acung di belakangnya. Kamu udah tadi. Yang belum ada apa? Yang keras. Ya, inna sholata karena kalau mu'minina kita bawa kota. Dia mau diambil enggak? Enggak. Cepat celak rasidol. Wa nabiyina jadi Allah wa iyyakum. Inna sholata kanat alal mu'minina kita bawa kota. Bahasanya seorang mukmin itu dalam sholat dia harus tepat waktu. Makanya kalau menyengaja sholatnya di luar waktunya, ya tidak akan ketemu, nggak bisa. Nah, sehingga kunci amalan ini yaitu sholat pada waktunya dengan wudhu yang sempurna. Sehingga orang yang mau belajar fikih sholat, ya harus belajar fikih wudhu, toharoh, nyambung, tidak bisa dipisah. Nah, kemudian sholatnya juga harus diusahakan dengan khusyuk, disempurnakan rukun dan syaratnya. Makanya dalam tarawih yang viral di internet itu kan, itu sholat 23 rakaat selesai dalam waktu 7 atau 8 menit. Tidak mungkin itu tumak ninah, tidak mungkin. Wong kita misalnya sholat 11 rakaat itu rata-rata itu 15 sampai 20-an menit. Maka harusnya dengan perkalian yang mudah 23 itu dibagi 11 kan ketemunya 2. Berarti kalau orang yang sholat 23 rakaat ya harusnya 2 kali orang yang sholat 11, bukan malah setengahnya. Kudunya dipikir malah dibagi lah, itu kan salah. Makanya bagaimana mungkin akan mendapatkan tumak ninah kalau kemudian cepatnya seperti itu. Makanya wanita azani Allah wa iyyakum, dan bagi laki-laki diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa berjamaah di masjid. Kemudian tambahannya Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, Nabi SAW bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang kemudian berwudu dengan sempurna lalu keluar menuju masjid untuk sholat, niat wudunya untuk itu, maka keluarlah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya hingga keluar dari bagian bawah kuku-kukunya. Artinya ketika air wudu itu membasuh muka kita, maka mudah-mudahan apa yang ada dari maksiat dari anggota badan yang ada di muka itu hilang. Kalau misalnya itu membasuh tangan kita, maka maksiat dari tangan itu mudah-mudahan Allah gugurkan dan seterusnya. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini nyambung dengan istighfar kemarin. Kita harus sering rajin-rajin istighfar, karena Nabi SAW sebagai orang yang paling mulia saja beliau beristighfar kemarin berapa? Sehari minimal 70. Kalau yang kemarin, walaupun ada yang lain 100. Nah, maka yang wanibidina azani Allah wa iyyakum, kalau Nabi aja minimal 70, ya kita harusnya lebih. Sehingga jenengan kalian ya, kalau kemudian dalam kondisi duduk-duduk misal nunggu adzan, nunggu apa gitu kan, kalau udah baca Quran ya wirid apapun boleh, bahkan istighfar juga lebih baik. Kemudian amal yang ketiga. Amal yang pertama tadi apa? Tahadat. Amal yang kedua, sholat. Amal yang ketiga, siap-siap besoknya ada puas lagi lah, lumayan. Amal yang ketiga yaitu bersedekah meskipun sedikit. Nabi SAW bersabda dari Adi bin Hatim, ittaqunna walau bisikit tamroh. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan 1 biji kurma. Maka dalam Islam sedekah walaupun sedikit itu tetap Allah akan nilai. Makanya kalian ini mumpung masih muda, jangan ragu untuk sedekah. Nah, aku nggak punya duit, Pak Ustadz, punya cuma 2.000. Tidak apa-apa, 2.000 masukkan. Nah, aku nanti mau beli cilok, ya wes 500, yang 1.500 buat cilok, tidak apa-apa. Belajar, justru dari kalian muda gini belajar. Makanya ada pelajaran berharga yang saya dapatkan waktu nyantri di Nurul dulu. Itu ada kitab namanya Bulughul Maram, saya rasa kalian tahu lah. Di
Di dalam kitab Bulughul Maram kita diajarkan di bab terakhir tentang kitabul jami, tentang bab akhlak. Di dalam akhlak di situ ada akhlak yang mahmudah dan madmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Di dalam akhlak yang terpuji kita suruh ngapalkan itu hadis-hadisnya dan kita apalkan. Nah, dari semua apalan itu, yang paling tak ingat itu satu hadis. Dan itu sejak saya nyantri itu sampai hari ini saya ingat dan saya berusaha keras mati-matian untuk saya lakukan. Yaitu apa? Di situ dikatakan Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi." Allah itu akan senantiasa membantu, menolong seorang hamba kalau hamba itu mau membantu hamba yang lain. Makanya sebagai seorang muslim, ya, kalian ini santri-santri ini mumpung masih muda, itu harus ringan tangan. Kalau tidak bisa keluar dana karena memang belum punya, maka paling tidak keluar tenaga. Atau kalau keluar tenaga juga tidak bisa, keluarlah ucapan-ucapan yang baik, masukkan nasihat yang baik, agar kemudian hidup itu bermanfaat. Nanti nyambung dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Dan manfaat di sini nggak selalu soal duit. Nanti nek kamu kaya lah monggo lah. Tapi kalau kamu belum kaya, maka manfaatmu bisa sifatnya tenaga monggo. Misal nanti bagi itu. Nah, kalau yang bagi cuma 2 orang, 3 orang, wah kita kok nanti salah adzan gitu kan enggak. Bangkitlah bantu, tak bantuin gitu. Termasuk misalnya nyuci piring gitu kan enggak apa-apa. Jangan kemudian cuma mau makannya tok gitu. Nah, iman bidina Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW mengatakan, mintalah lindung dari neraka walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Sehingga kebaikan sekecil apapun itu akan Allah nilai. Dan ini sinkron dengan ayat yang berbunyi gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan sekecil darah pun kebaikan itu akan tetap Allah nilai, Allah akan kasih balasan. Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib." Barang siapa yang bersedekah sebesar sebiji kurma, 1 aja, dari harta yang baik, berarti bukan harta mencuri, bukan harta korupsi. Jadi dalam Islam itu yang namanya Robin Hood itu tidak ada. Robin Hood itu orangnya nyuri dan orang kaya atau sebagian orang miskin. Dalam Islam tidak boleh gitu. Nah, di sini dikatakan siapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari harta yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Berarti Allah tidak mau menerima amal dari sumber-sumber yang jelek, dari korupsi, mencuri, tidak mau. Kemudian fa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka akan diterima oleh Allah amal itu dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahun. Maka Allah akan mengembangkan harta itu sebagaimana pemiliknya mengembangkan seekor anak kuda. Hatta takuna mithlal jabal, sampai harta itu sebanyak gunung. Dan ini nanti sinkron dengan dengan firman Allah pada ayat yang lain. Yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Bahwasanya yang namanya harta riba Allah akan hapus, yamhaq itu akan hapus, dan Allah akan kembangkan harta yang disedekahkan. Sehingga Nabi menegaskan ini, kalaupun itu hanya sekedar segede kurma tapi dari harta yang halal lillahi ta'ala, Allah akan terima dengan tangan kanannya, lalu Allah akan kembangkan harta itu, kembangkan kepada pemiliknya, sehingga hartanya menjadi banyak segede seperti gunung. Makanya iman bidin azani Allah wa iyyakum, ini perlu dilatih, dan latihannya sejak kalian masih kecil. Kalian tidak akan mungkin jadi orang-orang yang tua tapi kemudian bisa berjuang di jalan Allah kalau sejak kecil tidak mau. Makanya itu bapak-bapak di belakang itu beberapa itu saya dengar cerita masa muda pas kayak kamu gitu, luar biasa orangnya. Makanya kok sampai pada level sudah sepuh masih mau membersamai. Nah, itu ada perjalanan masa lalu yang menghidupkan agama, menjaga agama sejak muda. Wais. Makanya kamu harus mencontoh itu gitu loh. Harus mencontoh itu. Jangan kemudian berpikir, wes aku nom tak santai-santai kayak slogane apa itu, grup band slang itu.
muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga. Ngimpine kan ngono. Apa yo iso? Tua muda foya-foya nanti nek mati ya sul Fatimah to. Foya-foya minum-minuman keras mati ya sul Fatimah. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Nggih, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan fihil hasu ala shadaqah walau bil qalil. Hadis tadi menjadi dorongan kepada kita, anjuran untuk sedekah walaupun sedikit saja. Wa annal qalilu minas sadaqah la yuhtaqar. Yang namanya sedekah walaupun sedikit itu tidak akan diremehkan oleh Allah, bahkan diterima dengan tangan kanan dan dikembangkan sampai segede gunung. Sehingga kunci dari amal yang ketiga ini yaitu satu, dari harta yang halal. Kan bunyinya tadi harus halal. Kemudian yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Kalau ngasih orang, oh ini ra iso ngono kuwi nek mergo aku, alah ra sido itu pahala. Dan setan itu pintar. Setan itu pintar, dia akan kembali pada manusia yang sudah berbuat baik itu sekian lama, itu dia akan datang lagi untuk ngajak ngungkit lagi kebaikannya. Kamu nggak bisa ngaji kalau nggak aku yang ngajarin. Malah udah kayak gitu selesai, amalnya selesai. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak menyakiti penerima. Tidak boleh kita menghinanya. Apa? La tuqtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan kamu mencaci, mengungkit dan mencaci orang yang menerimanya. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kunci amal ini yaitu meskipun sedikit dilakukan dengan istiqomah. Ayo, siapa yang hafal Galilei? Meskipun sedikit tapi istiqomah. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda apa? Ngacung untuk hadiah. Ngacung. Kamu, saya lihatnya saya selain Filistin mana? Ayo, ada enggak? Sini dari sini, enggak ada. Iya, tafadhol. Khud. Uhibbul a'mali wa ta'ala wa huwa ibadah. Pelan-pelan. Uhibbul a'mali ila Allah al-wamha wa ibadah. Ahabbul a'mali wa uhibbu itu kamu yang seneng gitu. Ahabbul a'mali ila Allah. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Artinya apa? Allah mencintai amalan sedikit dan terus menerus. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi terus menerus. Tafadhol. Adwamuha wa in qalla. Nah, sehingga walaupun tadi lo sedikit, cuman 2000, cuman 1000, cuman bantu temene nyuci piring misal, atau kemudian bantu temene belajar, maka Allah senang dengan orang-orang yang mau mengeluarkan kebaikannya walaupun sedikit. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan tambahannya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Walaupun hakikatnya kayak kurang, tapi aslinya itu tidak berkurang. Kemudian amal yang keempat, amal yang baik, ringan sebenarnya, tapi oleh sebagian orang dianggap berat, itu adalah berbakti pada orang tua. Disebutkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati." Siapa orang yang paling berhak aku bergaul dengan baik padanya? Siapa orang yang paling berhak aku gauli dengan baik, aku pergauli dengan baik? Qala, kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Qala summa man. Kemudian siapa lagi? Qala, orang itu Nabi menjawab, ummuka, ibumu lagi. Summa man. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala, kata Nabi, ummuka. Qala summa man. Yang keempat, kemudian siapa lagi? Qala abuka, bapakmu. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Ini menjadi dalil besarnya kedudukan orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan mencintai
Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, baik itu kepada ibunya maupun kepada bapaknya. Dan ini ditegaskan lagi oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ridor rabbu fi ridol walid. Keridhaan Allah itu ada bersama dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtur rabb fi sukhtil walid, dan kemurkaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu bareng bersama dengan kemurkaan orang tua. Makanya seorang mukmin ketika menginginkan surga, maka surga kita selama masih punya orang tua itu ada di bawah telapak kaki mereka. Maka jangan pernah berbuat durhaka kepada mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, birrul walidaini min aqdamil qurbati ila Allah taala. Berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang paling besar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kamu menjadi anak soleh dengan sholat, puasa, baca Quran, jangan lupa mendoakan mereka. Kalau akhirnya ketemu mereka, jangan lupa berbuat baik sama mereka. Berbuat baik batasnya seperti apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada orang tua atau siapapun ketika konteksnya adalah berbuat maksiat. Jadi kita wajib taat sama orang tua, tapi kalau nyuruhnya maksiat kita tidak boleh. Misal ada orang tua, naudzubillah, mungkin bukan orang tuamu lah, orang tua lain. Pak pengen mendem kok pakai ciu. Nah, di situ ya kita tidak boleh mengikuti permintaan beliau. Tapi kalau cuma disuruh beli tahu tempe sama ibunya, jalan. Cuma disuruh beli beras, jalan. Jangan bantah, jangan bantah. Bahkan saya yakin kalian udah hafal ya, wala taqul lahuma uffin. Bahkan mengucapkan aja tidak boleh, apalagi sampai panjang. Itu kan cuma itu. Moh itu tak kan. Apalagi panjang, gahboh maupun dengan raiso mlaku dhewe lah. Kan dawa to itu toh. Padahal kita mengatakan gahmoh itu aja sudah tidak boleh, apalagi panjang. Wali bidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Taimiyah, wa huwa min ashabi tuhunil jannah, dan bisa menjadi sebab masuk surganya seorang anak. Makanya pantas kalau ada istilah, bukan hadis ya, istilah bahwa surga ini bawah telapak kaki ibu itu benar. Secara istilahan maknanya benar, tapi secara dalil tidak ada. Nah, kunci amalan ini satu, berbicaralah yang lembut kepada orang tua. Makanya kalau kamu ngaku santri ya harus berbicara yang baik dengan orang tua, tidak boleh kasar, tidak boleh. Kemudian yang kedua, taat dalam hal-hal yang ma'ruf. Apa yang diperintahkan mereka selama itu baik, bismillah saya ikuti. Ayo masjid, siap. Sesuk melu Pak ning sawah, siap. Kaketan ning sawah mbuh ngopo kan enggak tahu gitu. Ayo sesuk melu ibu belanja, pegangi belanjaannya, siap. Besok bapak mau beli kambing, ikut yuk. Goncengke kambing, siap. Jangan sampai kemudian kita malah menolak. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan mereka. Ini kamu nih sebagai laki-laki. Laki-laki itu punya tugas berat, Mas. Jadi jangan dipikir laki-laki itu, wah laki-laki warisannya loro, itu benar. Tapi pertanyaannya, kenapa laki-laki itu diberikan 2 kali daripada perempuan? Karena karena orang tuamu ketika sudah tidak sanggup mencari, itu kewajibanmu untuk ngopeni. Nah, makanya seorang laki-laki itu harus mempersiapkan diri sebagai tulang punggung, tidak boleh tulang tulung, tidak boleh. Jadi kamu harus kemudian siap menanggung semua yang ada di dalam keluargamu itu, wabil khusus orang tuamu. Bahkan nanti ketika adik kakakmu yang perempuan kok kemudian kesusahan dalam urusan dunia, itu jadi tanggung jawab seorang laki-laki. Aneh loh jadi larangan. Makanya banyak laki-laki itu pilih pensiun, pilih jadi perempuan, pakai lipstik gitu. Jadi umatnya Nabi Lut, naudzubillah. Ya. Gak ada tuh di sini toh. Lanang kabeh tuh ini toh. Nah, iya. Big man gitu loh ya. Big man gitu. Jadilah laki-laki gitu. Makanya kan sering saya sampaikan toh di majelis kita itu. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Faman arada dunya fa alaihi bil ilmu. Kamu nek pengen duniamu kepegang, gak susah hidup di dunia, pakai ilmu.
carilah ilmu. Makanya kan tak dorong loh, nanti lulus dari sini kuliahlah gitu. Nek orang tua nih sanggup bayari ya sama orang tuanya, nek nggak sanggup ikut saya ya tak sekolah ke lo, entah. Oke man sih ngomong siap. Kemarin katanya satu tok. Nah kemudian yang kedua, waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen akhirat ya pakai ilmu lah. Inilah kamu cari jalannya. Kamu ngaji, kamu hafalkan Quran. Itu dalam rangka untuk sukses akhirat. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmu. Pengen dua-duanya sukses dunia akhirat pakai ilmu. Pakai ilmu. Makanya jangan sampai dunianya dapat, akhiratnya luput. Harusnya dunia akhirat katut, kleru toh. Akhirat apa? Dapat, terus dunia katut gitu. Makanya seorang mukmin itu harus sukses dunia akhirat. Tidak boleh di dunia jadi beban orang lain, di akhirat juga harus sukses. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, kalian wajib mendoakan mereka. Makanya nek sholat itu, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud. Nah, kalau imamnya sujudnya lama, kamu jangan bersuloh, tambahi doanya dalam sujud. Setelah kamu doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tambahi rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tuamu itu. Doakan. Karena dulu waktu ibumu nggembol kamu, itu yang keluar itu doa-doa yang baik. Muga-muga dadi anak sing soleh, muga-muga dadi anak sing pinter, sing hebat, sing utama, kan gitu. Gak ada orang tua yang mendoakan muga-muga dadi anak ciloko ahli neraka, gak ada. Makanya Imam Ibnu Azani Allah wa iyyakum, seorang anak yang baik dia harus kemudian mendoakan orang tuanya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menyakiti hati mereka. Ketika orang tuamu sudah mengatakan aku rasa seneng nek kowe ngene, maka ya jangan dilanggar. Aku rasa seneng nek kowe gak sholat, ya jangan gak sholat. Aku rasa seneng nek kowe nglakoni iki, ya jangan buat mereka bersedih ya. Nah, Imam Ibnu Azani Allah wa iyyakum, kalau secara ayat banyak, salah satunya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti perintah pertama itu tauhid, dan perintah yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik dengan kepada orang tuamu. Dan digunakan kata ihsan. Kata Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wa mal ihsan itu apa? Nabi menjawab, anta budallah wa annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, beramal baik seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau Allah tidak terlihat olehmu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Sehingga makna ihsan kepada orang tua, seorang anak tidak boleh melakukan transaksi pada orang tuanya. Nanti ibu bapak udah sepuh, ngonek Pak etuwe ra iso golek melu yo moh Pak entuk dengan syarat sawahe gua aku ndak boleh. Boleh Pak ikut sama saya, tapi rumah itu buat aku, saudaraku ndak usah, ndak boleh. Bertransaksi dengan orang tua itu tidak boleh. Ketika orang tua meminta, bahkan ada seorang anak yang kemudian dia itu ngeluh kepada Nabi, ya Rasul, bapak saya mencuri di rumah saya. Loh kok iso? Nah, kemudian bapaknya dipanggil, kamu benar nyuri? Saya cuma datang ke rumahnya ngambil makan. Kemudian apa kata Nabi kepada anak itu? Anta wa maluka li abika. Kowe karo bodohmu gone pakmu. Artinya kalau orang tua kalian pun masuk rumahmu hanya untuk makan minum, tidak perlu izin. Tapi nek temanmu masuk belusukan tiba-tiba ngambil itu nyolong namanya. Tapi nek bapakmu, ibumu masuk rumahmu, apalagi dalam kondisi lapar, haus untuk makan, mbok sak warak-warak itu tidak perlu izin. Makanya sedih ketika kita lihat berita ada seorang anak melaporkan orang tuanya atau mertuanya ke polisi gara-gara ini.
Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Belum lagi nanti kisah seorang anak yang sangat luar biasa mengurusi bapaknya. Bapaknya itu, nek orang Jawa bilang itu gendong ambil. Terus dia tidur di atas dipang terus, tidak bisa jalan. Buang air besar di situ. Qadarullah dia adalah murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bertanya murid ini ketika majelis ini, "Ya Imam, ya Syekh, saya bertanya, saya punya bapak saya itu gendong ambil, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dan tangan saya ini selalu menceboki dia. Nah, dulu tidak ada sabun macam-macam, itu tidak ada. Nanti cuma dicuci pakai air. Dan dia pun mengatakan ini bau kotorannya nempel. Kotoran orang dewasa sama anak kecil itu kan beda. Nek anak kecil hilangnya mudah, nek orang dewasa, orang tua itu kan baunya sangat luar biasa. Nah, ini kotorannya nempel ya Syekh. Apakah penjagaanku setiap saat pada bapakku ini sudah menebus baktiku kepadanya? Apakah sudah impas? Kata Imam Al-Basri, belum. Satu tetes keringat dia menetes ketika dia mencarikan makan untuk kamu, itu tidak bisa tertebus walaupun tanganmu bau kotorannya. Makanya Imam Ibn Azani Allah wa'yakum, anak model apa yang sampai berani bunuh ibunya? Di berita itu ada pulang jam 12 malam, kemudian dinasihati sama ibunya, marah, diambil tabung gas 3 kilo, ibu dianiaya sampai mati. Belum lagi nanti yang minta motor nggak dibelikan, rumah dibakar, macam-macam. Nah, itu yang kita sebagai seorang muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang kamu hafalkan, yang kamu dengar dari para pengajar di sini, itu kita dilarang keras untuk melakukan seperti itu. Yang ada kita harus berbakti sama mereka, apapun siapapun mereka. Bahkan orang tuamu umpama orang tua beda agama sekalipun, kita juga masih diperintahkan untuk baik sama mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu itu bersikeras untuk mengajak kamu berbuat kesyirikan, kekufuran, berarti kan dia orang musyrik atau orang kafir. Fala tutihuma, jangan taati orang itu. Jangan taati dalam hal itu. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bersamai dia dengan ma'ruf. Jadi lebih direndah daripada ihsan. Jadi kalau ihsan itu kamu berbuat baik los ketika orang tuamu itu imannya sama. Tapi kalau imannya beda, maka berbuat baiklah dengan ma'ruf. Dikatakan ma'ruf ini apa? Berarti kebaikan yang umum. Umumnya orang seperti apa? Orang tua itu umumnya ya dijaga. Kalau lapar dikasih makan, kalau tidak punya tempat kasih tempat, itu umum. Tapi kalau sudah ihsan, maka kasihlah yang terbaik. Makanya kalau ada anak laki-laki sampai bingung, apakah saya harus berbakti kepada mertua atau orang tua? Maka jawaban yang pertama adalah orang tua, lalu mertua. Kemudian dia bingung, saya harus berbuat baik sama istri atau orang tua? Jawabannya orang tua dulu baru istri. Makanya jangan sampai bingung kamu. Kenapa? Kamu santri, beda sama orang di luar sana, mungkin tidak punya ilmunya. Makanya iman fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kamu tadi mempersiapkan diri sejak hari ini dengan ilmu yang ada, waktumu kamu gunakan untuk belajar, entah apa yang mau baca, entah budidaya ikan, budidaya apa, pokoknya entah nanti kapan dipakai. Maka begitu kamu nanti sampai di level kamu sudah bersama lagi dengan orang tuamu, maka kamu bisa menjadi orang yang luar biasa. Dan ketika sudah luar biasa, hidupmu mudah dari sisi dunia, maka kamu gak akan pernah bertanya, saya harus membagi orang tua berapa, tidak akan. Kamu akan bertanya sama orang tua, jenengan ngersake pinten bupa, gitu. Bahkan orang tua pun baru bercerita, kayak tonggo kayak kok ketoknya baru umroh kok ketoknya apik, besok kamu beli tiket, gitu. Bukan kemudian malah kok njaluk umroh tak sesuk rene meneh. Lah, itu anak yang jelek. Makanya selalu saya katakan, walaupun kita di majelis kita itu majelis tafsir, tapi kan ya tak sampaikan materi-materi motivasi soal bagaimana seorang laki-laki itu harus mandiri, berdikari di atas kakinya sendiri, tidak boleh menengadahkan tangan kepada orang. Wa bidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian itu amalan yang keempat. Amalan yang kelima, yang ringan tapi juga terasa berat oleh sebagian orang yang sudah terbiasa berbuat jelek, yaitu menjaga lisan. Ketoknya berat tapi ya bisa jadi ringan. Ketoknya ringan tapi ya berat, tergantung bagaimana melihatnya. Disebutkan dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li
ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara dua rahangnya, berarti mulutnya, lidahnya, dan apa yang di antara dua kakinya, berarti kemaluannya, maka aku akan jamin surga untuknya. Berarti apa? Seorang muslim melalui hadis ini dia harus menjaga mulutnya, jangan sampai mengatakan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah kemarin. Begitu pula soal ngapunten, urusan kemaluan juga jangan sampai disalurkan kecuali kepada jalan yang benar, yaitu siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jadi jalan yang benar itu ya cuma kepada pasangannya. Jangan ke itu ke kamar mandi, jangan. Kawan duduk koncone. Dan itu batalkan puasa loh. Puasa kamu melakukan kayak gitu tuh batal puasa. Walidina azan ya Allah wa iyyakum. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa itu diam aja lah. Imam Nawawi mengatakan hadzal hadis sharihun fi annahu yang bagi Allah yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan. Hadis ini dengan tegas menyatakan seorang itu tidak boleh ngomong kecuali yang baik-baik aja. Wa huwa alladhi doharat maslahathu, dan itulah kalimat yang menunjukkan adanya maslahat. Makanya bunyi hadisnya idastan sohaka fansohu. Kalau saudaramu muslim minta nasihat baru nasihati. Jangan kemudian orang baru sedih buat teramai lah, bingung dia nanti malah marah. Makanya bahasa hadisnya idastan sohaka. Ada orang sedih minta nasihat, "Mas, aku ndek masalah gini. Menurut jenengan gimana?" Itu nasihati. Jangan kamu asal lihat orang sedih mau datengin, mau ceritani, "Kamu harusnya begini," marah dia. Makanya walidina azan ya Allah wa iyyakum, kunci dari amal yang ke berapa ini tadi? Yang ke 5, yaitu satu, tidak berbicara kecuali yang baik. Kemudian yang kedua, menjauhi ghibah. Ghibah, apa itu ghibah? Atadruna mal ghibah? Tahu gak kalian apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, "Dzikruka akhoka bima yakrohu." Kamu menyebut tentang saudaramu dan dia itu tidak senang kalau diceritakan itu. Kemudian sahabat bertanya, "Afa ingkana fihi ma'akul?" Gimana kalau yang saya ceritakan memang benar adanya? Memang orangnya kayak gitu. Memang aku cerita ke wongnya lemu, ya wongnya emang aslinya ya lemu gitu kan. Nah, kata Nabi, "Wa ingkana fihi ma'akul." Kalau memang itu orangnya kayak gitu, ya itulah ghibah. Wa illam takun fihi faqad bahatahu. Tapi yang gue ceritakan tidak ada pada dirinya, berarti kamu sedang berdusta. Makanya ghibah itu ya cerita apa adanya. Padahal orang yang ghibah itu biasanya gini, iki orang rasani lho, iki mau nyeritakake apa enenge. Lah justru ghibah itu apa enenge itu. Paham enggak? Nah, iman bidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, menjauhi namimah, tidak boleh mengadu domba. Yang ada kita diperintahkan fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudaramu, bukan malah kemudian menimbulkan permusuhan, perselisihan, bahkan konflik, tidak boleh. Kemudian yang keempat, menjauhi kata-kata yang kotor. Seorang muslim tidak boleh miso-miso, tidak boleh. Ucapannya harus baik. Yang biasa miso-miso ya harus dilatih untuk meninggalkan ucapan-ucapan kotor itu. Bukan malah belajar, rumahmu mana? Padang, pisuannya orang Padang gimana? Terus tanya temennya, rumahmu mana? Bengkulu, pisuannya orang Bengkulu apa? Gitu. Oh, kamu rumahnya Medan, pisuannya orang Medan apa? Akhirnya malah ngerti pisuannya dari orang Aceh sampai orang Papua. Ini tidak boleh, nggak usah tahu nggak apa-apa. Nggak usah tahu nggak apa-apa. Saya itu dari kecil di Surabaya itu sudah dengar pisuan apa itu, jancuk itu dengar dari kecil itu. Tapi sampai gede saya nggak tahu jancuk itu apa. Ada yang bilang katanya itu alat kelamin lah, ada macam-macam. Baru setelah saya gede saya penasaran jancuk itu apa. Akhirnya apa? Ada yang tahu jancuk itu apa? Nah, tank itu. Jancuk itu tank itu. Tanknya Belanda, mereknya jancuk itu. Jadi ketika orang-orang
Surabaya mau menggempur Belanda yang melakukan agresi militer lagi, bawa tank itu mereknya Jancuk gitu, tank itu. Tapi terus jadi pisuan, ya jangan orang di ke Jancuk ya tidak mau. Coba kamu ke Surabaya, Jancuk sampai anda dikaplok kamu. Ya tidak boleh, kalau sudah diakuisisi sebagai pisuan ya jangan diucapkan walaupun itu tank gitu. Apalagi itu sesuatu yang jelek, itu kemaluan lah apalah gitu kan. Ya itu tidak boleh, tambah nggak boleh lagi ya. Kemudian termasuk menjaga lisan adalah kita menjauhi perdebatan yang nggak manfaat. Makanya nanti Nabi SAW punya sabda, bentar, tak cantumkan belum? Oh belum. Nabi punya sabda Nabi mengatakan gini, disiapkan sebuah istana di pinggiran surga buat mereka yang menjauhi perdebatan walaupun dia benar. Jadi kalaupun kamu benar, tapi orangnya ini cuma ngajak debat kusir, padu tok, eker-ekeran tok, maka kamu menjauhi orang itu kamu disiapkan istana di surga. Loh, enak banget toh. Amal ringan berbuah surga itu menjauhi perdebatan. Tapi kalau dia bertanya tadi, idastan sohakafan sohu, Mas, saya dengar dengan santri yang hafal Quran, Mas tolong sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan kalau akidah saya menyembah Isa Al-Masih itu salah. Wah, itu namanya orang bertanya, kamu wajib menjawab. Apalagi kamu tahu jawabannya, sebutkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sebutkan lagi ayat yang lain. Kemudian, nggih Mas, matur nuwun, besok saya tak masuk Islam, itu hebat. Tapi nek mau berantem debat kusir gak jelas, dan yang diajak ngobrol yo kaya ora pengen kalah walaupun asine yo kalah. Sampai kita tanya dalilmu tidak yo gak bisa jawab, pun pengennya berantem tok. Kamu tinggalkan orang seperti itu, gak penting. Makanya Nabi menyebutkan disiapkan satu istana di tepian surga. Wan bidin azan ya Allah wa iyyakum. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Nabi Allah, wa innal la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah mungkin kami itu nanti diadab karena ucapan kita? Apa iya? Mosok mau ngomong tok kok iso marahi nyemplung neraka ya Rasul? Faqala, kata Nabi, "Sakilatka ummuka, cilaka kowe wahai Mu'ad, ya Mu'ad, wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim." Bahkan banyak orang yang tertelungkup mukanya di neraka justru karena ucapannya. Makanya mengucapkan kalimat itu perlu ilmu, sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari membuat satu bab dengan judul Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Kamu kalau mau ngomong, kalau mau ngamal, pastikan ada ilmunya. Tak kasih contoh, di Jogja ada orang sudah sepuh. Orang yang sepuh ini punya jamaah. Untuk mengikat jamaahnya, dia butuh pengakuan atas kedekatannya kepada Allah. Sehingga dia selalu kalau awal Ramadan atau akhir Ramadan mau masuk Syawal, dia selalu mendahului pemerintah. Bahkan mendahuluinya itu lebih dari 1 hari, mungkin 2-3 hari. Ketika ditanya oleh wartawan atau ditanya oleh masyarakat, kok jenengan disi tombah, kata mbahnya itu oh mas, lah kok saged jenengan ngangge metode nopo? Aku gak nganggo metode opo-opo, aku langsung nelpon Gusti Allah loh. Maka ucapan yang tidak terukur dengan ilmu akhirnya keluar dari mulut manusia seperti ini, bahkan di kondisi yang sudah sepuh, ini akan menjadikan pengantar yang bersangkutan ke dalam neraka yang sangat mengerikan. Lah apakah itu salah? Ya salah kalau kita kembali kepada dalil. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu semua akan melihat Allah dengan yahro, dengan mata kamu sendiri pada hari kiamat. Sehingga bertemu Allah, melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah dalam artian ngobrol, itu hanya akan terjadi nanti pada hari kiamat. Kama tarawnal qamara fi lailatul badr,
Dan yang terjadi adalah ketika kamu lihat Allah sebagaimana kamu lihat bulan di malam bulan purnama, kamu tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tambahan saya itu menguatkan hadis Mu'adz bin Jabal bahwasanya akan ada orang-orang yang tersungkur di neraka karena sekedar ucapan. Makanya nanti ada tokoh agama yang dia bilang, angger Natalan sing ngomong sik dhewe ning tanggoku, Katolik kuwi aku, bukan wong sesama mereka, justru aku. Lah ngono ki ora salah kok Gus, ora. Emangnya nek aku ngomong selamat hari ibu terus aku dadi ibu-ibu, ora. Aku sih tetap bapak-bapak. Emangnya aku nek ngomong selamat hari pahlawan terus aku jadi Avenger, ora, aku ya sih tetap ngene iki, kata dia. Padahal hadis ini tadi mengkonfirmasi ucapan-ucapan yang Allah murkai berpotensi mengantarkan orangnya ke neraka. Dan termasuk ucapan yang Allah murkai adalah mengucapkan kalau Allah itu punya anak. Laqad jitum syai'an idda, telah kamu datangkan perkataan yang membuat Allah itu murka. Saking murkanya Allah sebutkan takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Saking Allah murkanya hampir-hampir langit itu dibelah sehingga jatuh, bumi itu kemudian dibelah sehingga kalian tenggelam di dalamnya, dan gunung itu dihancurkan lebur. Anta aulir rahmani walada, karena kamu mengucapkan Allah ar-Rahman itu punya anak. Wa may yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada, dan tidak patut Allah ar-Rahman kamu katakan punya anak. Kan mengucapkan selamat Natal itu kan sama aja mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah. Makanya ikhwan fillah azani Allah ya, kalau ada ilmunya enak, kita hati-hati. Tapi kalau tidak ada ilmunya maka bahaya. Dan ini menjadi akhir poin, ada masih beberapa poin tapi sudah waktunya jam 5.46. Kita seperti biasa kemarin kita tutup dengan doa, karena ini juga waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Oke, panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyiapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ighsilhum bil ma'i wal salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wa jum'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannata ila jannatin na'im. Ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia aminatan mutma'innatan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa azwajana wa asatidana wa asdiqana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azza wa iyyakum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan enggak ya, profesor. Oh, iya siap.